ولمتهمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Kita lanjutkan pembacaan kitab Sifat 20 yang ditulis oleh Sayyid Uthman bin Yahya. Halaman 7 sudah kita selesaikan itu tentang sifat wajib bagi Allah sampai ke sifat yakni 20 terakhir mutakalliman sudah kita bahas. Masuk halaman 8, musannif yakni Sayyid Utsman membuat bagan. Ini gambar supaya lebih mudah dipaham ya. Jadi pembagian-pembagian sifat wajib bagi Allah ada nafsiyah, ada salbiyah, ada ma'ani, ada ma'nawiyah. Nah ini kita tidak bahas karena sudah dibahas dalam uraian dari sifat wajib yang kita bahas pada waktu-waktu yang lalu. Maka kita masuk sekarang langsung pada halaman 9. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa la nafa'a bihi wa bi 'ulumihi fi darini amin. Qala adapun yang harus pada Allah Ta'ala maka adalah itu satu jua, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Artinya membuat akan segala mungkin, ya mungkin, atau meninggalkan dia, maka jadi jumlahnya aqaid iman bihaqillahi ta'ala 41. Jadi ada 41. Sifat wajib 20, sifat mustahil 20, sifat jaiznya 1. Nah, jadi ada 41 ya. Nanti ditambah ame sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi para nabi dan rasul, jadi genep 50 tuh. Ya kan? 9 wajib 4, mustahil 4, jaiz 1. 9 tambah 41 50. Maka terkenalah metode pembelajaran akidah Asy'ariyah Ahlussunnah wal Jamaah ini dengan sebutan aqaid khamsin, akidah 50. Maka disebutnya aqaid khamsin. Nah, ini ada kosakata yang memang bisa disalahpahami untuk makna penggunaan di bahasa kita untuk masa sekarang. Kalau kita lihat nih, adapun yang harus tuh kalau bahasa sekarang mesti, wajib artinya. Ya, jadi harus di sini ya maknanya jaiz. Jadi jaiz tuh ya harus kemudian dekade tahun sekitar 30-40 tahun kemarin diartikan jaiz dengan sebutan boleh. Ya, harus kemudian boleh. Tapi sekarang kita mesti pahami harus boleh ini pun belum mewakili untuk kosakata yang dipahami masyarakat sekarang. Jadi apa makna harus di sini? Ya, artinya jaiz itu ya sah di akal kita, ada dan tiadanya. Ma yasihu fi aqli ada wujuduhu wa adamuhu. Nah, gitu ya. Kalau definisi bahasa Arab, ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Tidak dan tiadanya itu boleh. Jadi, ya, kalau wajib kan, kalau yang disebut dengan wajib, ya, ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Sesuatu yang tidak tergambarkan di akal akan wujudnya. Jadi kalau kita pikirin
yang disebut wajib nggak kepikiran. Ya, nah itu disebut dengan wajib. Ma la yutasawwar fil aqli, afwan, ma la yutasawwar fil aqli adamu, terbalik ini. Ma la yutasawwar fil aqli adamu, sesuatu yang tidak tergambarkan di akal akan ketiadaannya. Ya, ada ribet nih bahasanya ya. Akan ketiadaannya. Jadi kalau kita bilang Allah punya sifat wajib, yang pertama wujud. Wujud artinya ada. Ya. Akal kita nggak bisa menafikan wujud Allah, adanya Allah. Ini akal nggak bisa. Kenapa? Sebab kalau akal mengatakan tidak, ya, akal akan menjadi lemah. Maka akal nggak sempurna dalam berpikir, dalam penggunaannya. Kenapa? Lah kita lihat ciptaannya, masa ada ciptaan kagak ada yang ciptain, gitu ya. Pasti ada yang diciptakan, tentu ada yang mencipta, gitu. Nah kalau ini makna harus, boleh, jaiz, apa maknanya? Artinya fi'lu kulli mungkinin au tarku. Ya, membuat akan segala yang mungkin atau meninggalkannya. Ya, memberi atau tidak memberi, membuat atau tidak membuat, menyiksa atau tidak menyiksa, begitu. Ya, kayak seperti ada orang mukmin, taat, soleh, terus dibilang ini orang mukmin masuk neraka, orang mukmin yang taat masuk neraka. Secara akal mungkin jaiz. Kenapa? Karena masuk surga prerogatif Allah. Tapi dengan janji Allah di Al-Quran maupun apa yang Nabi kabarkan, tidak demikian. Sebab Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah menyalahi janji. Siapa innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Pasti dia iman amal soleh surga, iman amal soleh surga, iman amal soleh surga, kan gitu. Tapi masuk surga di kita bukan, ya, bukan amal kita yang membuat kita masuk surga, semata-mata rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok begitu sesat? Ada gak gambaran supaya kita bisa paham lebih dekat lagi? Gini, ada orang mau jual tanah begini. Ustaz, ada mau jual tanah yang di mana? Yang di belakang kebun. Ada kebun, ada kontrakan sebelahnya lagi. Oh, itu tanah Ani. Iya, Ustaz, Ani mau jual binti. Tanah Ani. Ani mau jual binti. Ini magrum nih orang. Tanah kita, dia mau jual sama kita. Apa maksudnya? Kita bisa duduk taklim, kita bisa sholat jamaah ke masjid. Ini taufik, kekuatan melakukan ibadah yang kasih kan Allah. Yang kasih Allah. Tanpa taufik hidayah Allah nggak nyampe kita masjid. Maka kita bersyukur, ya Allah. Jadi ini nikmat yang nggak sembarangan orang dapat. Pertanyaan, emang penduduk di Gang Buaya 2 cuma segini? Kagak, banyak kan, masih banyak kan. Kok yang nyampe masjid cuma segini? Kenapa bahasanya? Ini mahalnya taufik hidayah. Ada hidayah doang, taufik belum. Kalau taufik itu maknanya kemampuan untuk melakukan ibadah. Ya, dirdul khidlan. Kalau khidlan itu ya suatu, ya, ini keinginan untuk melakukan kemaksiatan. Nah, sebaliknya, kalau hidayah, sebenarnya kalau orang hanya belum dapat hidayah, sembarangan gitu. Jadi kalau bilang belum dapat hidayah, seakan-akan dia menafikan nikmat yang Allah tebarkan, nampakkan, zahirkan, sampaikan. Kenapa? Yang namanya hidayah, ya,
itu satu pengetahuan, satu petunjuk dari Allah. Sedari kita kecil udah dikasih. Maksudnya bagaimana? Begini. Sementara ulama ada yang membagi hidayah 4. Yang pertama namanya hidayah insting, naluri, insting naluri. Contoh hidayah pertama nih, insting naluri. Anak bayi baru lahir, sehari 2 hari, disusuin sama ibunya. Ini bisa nyusu. Pertanyaan, itu anak bayi belajar nyusu di mana? Itu hidayah kan? Pas dikasih langsung diisep, bisa dinyusu sama ibunya. Padahal waktu si bayi masih di kandungan berupa janin, dalam kandungan, dalam rahim sang ibu, makannya bukan dari mulut, dari kaki pusar. Kan itu bukan tuh. Ini kan belajar di mana ya? Dia bisa yakni minum air susu ibunya. Itu Allah Ta'ala. Nih. Kemudian insting naluri belum cukup tentunya. Sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, mulai itu Allah buka indera yang Allah karuniakan, Allah ciptakan. Lambat laun indera tersebut pun dapat dioptimalkan, dipergunakan dengan baik. Kan waktu bayi baru lahir bisa gak lihat? Belum. Ngelihat, dengar. Lama-lama pandangannya dibuka, pendengarannya terus. Namanya hidayah yang kedua, yakni hidayah panca indera. Hidayah panca indera. Makan garam asin, makan cabai pedas, kan? Indera pengecap gitu kan. Lihat yakni bintang kecil, karena saking jauhnya ya, bintang kecil. Dengar suara fales merdu. Itu panca indera tuh, panca indera deh, yang disebut dengan panca indera. Ternyata belum cukup juga panca indera. Kenapa? Karena indera kita nih suka ketipu. Bintang itu besarnya lebih besar dari bumi. Kata asli ahli ya ilmu bumi dan antariksa nih, bintang besarnya lebih besar dari bumi. Masya Allah. Tapi kita lihat kecil betul bintang. Bintang itu ya kalau kita lihat sih sedikit banget sih bintang. Bukan dikit. Yang disebut dengan polusi cahaya. Disebut dengan polusi cahaya. Ya karena banyak cahaya sehingga nggak kelihatan benar. Ya, langit nih. Maka kita lihat sebenarnya bintang yang ada nggak kehitung. Allah, bermiliar-miliar bintang kagak kehitung. Namanya bintang itu subhanallah. Satu bintang lebih besar dari bumi. Kita lihat kecil benar bintang, ketipu nggak matanya? Padahal itu lebih besar dari bumi. Tongkat lurus, kita masukin kolom, dibengkok. Iya kan? Tongkat bengkok. Suara falas, masuk studio rekaman, bisa gak jadi gak falas? Ketipu tuh. Ini ketipu nih, panca indera kita nih. Nah, akhirnya dikasih lagi. Lambat laun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, mulai itu daya berpikir dikembangkan. Ya, maka yang namanya akil balik. Kalau di akil balik, maksudnya akil balik. Akil itu berakal, balik itu dewasa. Laki biasanya 12 tahun, perempuan 9 tahun. Kenapa? Karena pada usia tersebut biasanya akal ini udah sempurna dipergunakan. Anak kalau umur 12 tahun dibohongin udah susah. Kalau masih umur 4 tahun, 5 tahun gampang deh, masih ngerti deh. 4 tahun, 5 tahun, coba 12 tahun. Ya udah susah dibohongin. Akal udah mulai optimal. Akal, ya sekali lagi, ya. Jadi ternyata akal yang Allah berikan ini sungguh luar biasa.
Ini baru hidayah yang ketiga. Baru hidayah yang ketiga, ini luar biasa akal. Jadi kalau kita lihat, kita perhatikan, bahkan dalam kesesatan-kesesatan baru dipikirin ame akal pun kita bisa merasakan. Ini kayak gak benar nih, baru akal. Kita misalnya belum tahu dalilnya nih, dalil Qur'annya, hadis Nabi-nya, belum tahu, tapi enggak deh, bukan ajaran kongkong kita dulu nih, nggak begini nih. Udah melulu nih kalau pakai akalnya. Maksud begini nggak boleh secara akal. Tapi karena kita nggak apa dalilnya, susah juga kita ngomong. Ya, terus artinya kayak secara akal ya, secara akal. Orang yang hidup 1500 tahun, 1400 tahun setelah zaman Nabi lebih paham mana sama orang yang hidupnya baru 100 tahun dari zaman Nabi. Baru 100 tahun berarti. Kalau ada orang sekarang merasa lebih alim, pintar dari Imam Syafi'i, dari Imam Maliki, dari Imam Malik, dari Imam Ahmad bin Hanbal, dari Imam Hanafi, yakni Nu'man bin Thabit, berarti orang kurang akal. Jadi kan baru 1400 tahun itu kelamaan 1000. Ini baru 100 tahun. Ya, ini ulama luar biasa besar. Kalau dianggap mereka itu salah, itu lebih salah lagi gitu. Kan baru sebentar, baru 100 tahun itu. Dia baru pakai akal tuh, belum pakai dalil. Subhanallah. Ternyata kok kita korek-korek dalil nih Quran ini. Oh iya benar para imam ini dalam berijtihad nggak sembarangan. Ternyata ijtihad susahnya minta ampun. Keren gampang. Tuh. Ya, yang bilang kembali ke Quran, kembali ke hadis itu karena memang kepicikan akalnya, ngajinya kurang jauh, ilmunya kurang dalam, gitu. Ngajinya kurang jauh, ilmunya kurang dalam. Ya, jadi mulai sekali lagi akal, ya. Ternyata akal, masya Allah, ini kemampuan menyimpannya pun luar biasa. Para pakar ilmuwan mengatakan sampai saat ini akal yang dipakai oleh seorang ilmuwan semacam Albert Einstein nih, penemu teori atomnya, itu baru 3% dari 100%. Baru 3% coba ini. Pintar minta ampun, baru 3%. Kesimpulan para ilmuwan yang 97% sebenarnya belum terungkap nih tentang kebenaran alam raya, kesimpulan ilmu hukum alam. Karena berapa banyak ya suatu sistem atau rumusan yang diungkap saat ini, kesimpulan rumusan hukum, ternyata 50 tahun ke depan atau bahkan 100 tahun ke depan dibatalkan oleh penemuan yang baru. Kayak contoh, Einstein dulu mengatakan alam raya ini statis. Dia tidak dinamis, dia statis. Penemuan Big Bang terbaru mengatakan dinamis, nggak statis alam raya. Kenapa? Karena yakni berputarnya bahkan menjauhinya langit dari bumi itu nggak pernah bisa diem yang lain alam raya. Siapa yang mengatur? Kenapa? Ada keteraturan, pasti ada yang mengatur. Lampu merah mati, polisi nggak ada yang jagain, ya nggak ada yang jagain, polisi nggak ada. Yang namanya perapatan lampu merah besar, macet tuh bakalan. Macet, yang atur kalau ada lampu merahnya mati. Tuh, ya. Nah alam raya, kalau kagak ada yang jagain, pelihara, tetepin, masya Allah, udah tabrakan kesana kemarin, coba itu bayangin. Ada keteraturan, tentu ada yang maha mengatur. Kalau bahasanya Einstein, superior reasoning power, ya artinya ada zat yang maha kuat, maha perkasa, maha mengetahui, yang mengatur, yang mengendalikan alam semesta ini. Sebenarnya sampai ke dengan akal, ya pengakuan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Akal nih. Tapi ternyata akal pun menjadi buntu.
berhenti berpikir. Kapan? Kalau bicara masalah barzakh, kalau bicara masalah akhirat, bisa nggak pakai akal? Gak bisa. Nah, ada yang material aja baru 3% terungkap. Yang imaterial, Masya Allah, yang metafisika, ya, pengetahuan tentang metafisika gelap ini masih. Kadang-kadang manusia sendiri masih nggak paham siapa dirinya. Saya siapa sih? Kok saya begini? Kok saya begitu ya? Kadang-kadang kita nggak ngerti diri kita, bisa begini, bisa begitu. Nah, hadirin, itu yang fisika masih, yang metafisika nggak nyampe akal. Maka hidayah yang keempat itulah yang disebut dengan hidayah agama. Insya Allah. Maka orang kalau bilang tadi, kembali kepada orang yang aneh belum dapat hidayah, ngaco itu, belum dapat hidayah. Kita lihat orang yang pada ibadat tuh, pada sholat, enak tenang hidupnya. Kalau nggak sembahyang kan tinggalin perintah Tuhan kan gelisah itu, ya. Perasaan dia utang aja. Kenapa? Orang nggak sembahyang, nggak ngejalanin. Kita dulu perjanjian dengan Tuhan, ya. Meskipun kita nggak berasa berjanjian dengan Tuhan, tapi kalau kita melakukan hal yang diharamkan, gelisah gitu. Mana ada orang yang maksiat, mana ada orang yang kagak ibadat tentang hidupnya, kagak ada. Tanya kalau percaya. Sekaya apapun dia, makanya untuk menghilangkan keresahan, kegelisahan, rasa takut, rasa bosan, ada dia dibuat suatu permainan. Yang penting jangan ingat Tuhan. Oh, ya yang namanya lomba lah, apalah, inilah, itulah. Oh, kalau di Eropa tenis lapangan aja ribuan yang nonton, bagaimana bola? Coba ini lagi musim bola nih. Masya Allah, ramai segala macamnya tuh, yang hiburan itu segala macam. Karena mereka tuh butuh ketenangan, tapi tetap nggak dapetin, ya. Karena hamba dia akan merasa tenang, ya, nyaman, tentram itu ketika dia mendekat kepada Tuhan itu. Karena kita hidup punya tujuan, dan bila mana kita tidak menuju satu tujuan sebagai cita-cita, ya, sebagai satu tujuan, Nabi Allah Adam diturunkan sebagai apa? Pengatur, pemelihara, ya, yang namanya bumi, sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Kita pun demikian, ya, supaya menanam amal yang kelak pahalanya bakal kita panen di negeri akhirat nanti. Maka orang sebenarnya tujuan hidup apa sih? Harta, udah puluhan tahun kumpulin harta, udah banyak, tetap nggak bahagia. Banyak kan gitu. Orang udah tenar segala macam, nikah ratusan juta biayanya, udah nikah kagak bahagia. Coba ini bayangin tuh. Mencari bahagia susah banget, ya. Nah, inilah yang disebut dengan hidayah agama. Akal kan mikir, apakah itu bahagia? Bahagia apa sih? Kalau dulu pengen makan sop, ya Allah, sampai ngumpulin duit dulu, tepok celengan. Sekarang saat itu mau makan sop tiap hari bisa, ya bisa dibeliin. Kenapa? Pulsa ini banyak. Tiap hari ada bisa makan sop. Cuman beda sama dulu. Dulu perasaan makan sop, oh nikmat. Sekarang bisa tiap hari malah kagak nikmat. Sebenarnya apa sih bahagia? Nah, jadi ini kembali kaitannya dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini kita punya Tuhan, kita punya pemelihara yang mencipta kita, yang memberikan karunia nikmat setiap hari kepada kita. Kalau kita mau menghindar, menjauh daripadanya, jangan harap bahagia selama-lamanya, sengsara selama-lamanya, ya. Jadi orang kalau udah bicara pengennya maksiat, siap-siap udah hidup di ambang dosa, dikejar-kejar dosa. Alhamdulillah. Maka kata Nabi, sabda Nabi SAW,
Al-birru ma'ma'nat ilahil qalbu wa ma'na ilahi nafsu. Wal ithmu mahaka fin nafsi wa taraddadan fi sadr. Yang disebut kebaikan adalah yang bikin jiwa tenang, hati tentram, itu kebaikan. Tapi yang disebut dosa adalah yang bikin hati resah, jiwa pun gelisah, itu dosa. Ya, jadi orang yang ahli maksiat, durhaka sama Tuhan, dia ketawa, dia senang, siapa bilang? Kalau percaya tanya aja setiap pribadi. Ya, siapa bilang hidupnya senang melulu? Enggak ada orang hidupnya senang melulu. Ya, maka jangan pernah kita merasa kita dong yang punya masalah. Tanya aja teman kita kalau jadi masalah bisa lebih banyak dari kita. Apa orang yang di Menteng tinggal di Pondok Indah udah pada bahagia? Tanya, mau percaya? Enakan kita, bener. Enakan kita mau ngaji, nggak diuber-uber urusan. Kita mau ngaji kapan kita mau sembahyang, nikmat kita. Hadirin sekalian. Nah, jadi wa'ala kulli hal itu yang disebut dengan hidayah. Nanti hidayah pun bertingkat-tingkat. Ya. Jadi tadi tuh hidayah ada 4. Yang pertama insting, naluri. Kedua panca indera. Yang ketiga akal. Akal nggak mampu. Kenapa? Mikirin barzakh nggak nyampe. Kan orang meninggal nih, terus meninggal. Kan yang ditadam jasad, ruhnya kemana? Nyampe gak tuh akal? Gak nyampe. Akhirnya kalau dipikir pakai akal ngayal deh. Oh jangan-jangan ruhnya nih, ini kan kali masih di rumah kita. Kadang-kadang suka nakutin orang kalau lewat pohon asem. Iya, pohon asem. Karena dulu ada aja tuh. Dulu dulu ada roh gentayangan. Mana ada roh gentayangan? Mana ada roh gentayangan? Kau percaya tanya aja tuh yang di pikiran kuburan. Kalau cari itu, gak ada roh gentayangan. Kalau dia orang soleh, orang mukmin yang soleh, barzahnya, kuburnya, Raudhah min Riyadhil Jannah, menjadi salah satu taman surga. Kalau enak barzahnya jadi taman surga, ngapain godain orang? Sekarang sebaliknya, kalau dia ahli maksiat, dia durhaka, dia kafir selama hidupnya, barzahnya menjadi hufrah min hufari niran, salah satu jurang neraka, diseksa sehari-harinya. Kalau tiap hari diseksa dengan malaikat, kapan dia godain orang? Ada mau ketayangan barangan orang kadang-kadang kita kecil bohongin dulu. Aduh rohnya bertayangan nih, jadi itu cuma di film dulu film apa itu Susana, yang roh gentayangan dari film Susana doang ya. Jadi wa'ala kulli hal demikian hadirin ya, tentang Allah membuat atau tidak membuat. Jadi dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi pernah bersabda pula, fa innahu la yudkhil ahlana al-jannata amalu wa la anta ya Rasulullah wa la ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatih. Sesungguhnya ya, amalan seseorang tidak dapat membuat orang tersebut masuk ke dalam surga. Sahabat kaget, Nabi kan amalannya paling baik. Engkau pun demikian Nabi. Bukan amalmu yang membuatmu masuk surga. Wala ana. Iya, saya pun demikian. Bukan amal saya yang membuat saya masuk surga. Illa an yataghammadani Allah bi rahmati. Kecuali Allah liputi aku dengan rahmatnya. Artinya aku masuk surga semata-mata dengan rahmat Allah. Nah, maka seketika kita udah rapi ibadah nih, selesai ibadah, makanya mesti ada 2. Sikap hati mesti ada 2. Jangan udah ibadah udah aja, bukan begitu. 2. Kalau yakin udah sah secara hukum fikih, harus yakin. Kalau nggak yakin nggak sah. Itu hukum fikih. Tapi kalau untuk bicara ya ini ibadah, ya bagaimana kualitasnya nanti di sisi Allah, mesti ada 2. Apa? Hati kita mesti ada khauf dan roja. Kalau bahasa sekarang, harap-harap cemas. Khauf takut, roja berharap. Takut kalau amal kita nggak diterima.
ya, berharap semoga Allah menerima. Oh pasti dia Allah terima. Oh udah sholat, terimalah. Kamu mungkin terus bukan begitu. Nah kekuatan ngelakuin sholat aja Tuhan yang kasih. Kalau Allah nggak terima, mau kata apa? Kan terserah Tuhan. Emang terserah ente? Terserah Allah. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi. Yang Allah nggak kehendaki kagak bakal terjadi. Ya, cuman memang kalau untuk yang namanya surga itu mesti ada landasan iman. Maka syafaat terakhir paling rendahnya syafaat Nabi Muhammad SAW apa? Mengeluarkan orang mukmin yang modal iman doang untuk masuk ke dalam surga. Modal iman doang. Yang penting dia mati, dia meninggal, dia wafat masih dalam keadaan Islam. Meskipun sembayangnya Jumat doang misalnya. Meskipun tidak ada kan orang baik Jumat doang. Kadang Jumat kagak. Ya meskipun tapi iman tetap dijaga. Nah, ya. Dia kagak yakni nyembah setan, bersekutu dengan setan, ya. Dia kagak menghalalkan apa yang diharamkan, tidak mengharamkan apa yang dihalalkan. Insya Allah tetap selamat dia punya iman. Nah, demikian ya. Jadi inilah yang disebut dengan Allah bebas berkehendak. Jaiz fi'lu kulli mungkinin atau tarkuhu, membuat akan segala mungkin atau meninggalkan dia, ya, atau meninggalkan, membuat atau tidak. Ini, ya. Jadi ya buat apaan lah kita ibadat sekarang? Ya, kalau kita ibadat sekarang ujungin neraka buat apaan? Kalau kita tahu ujungin neraka. Nah, tadi kan udah dibilang Allah nggak akan pernah mengingkari janji. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadatnya kita, berdoanya kita, ngajinya kita, taklimnya kita, ini bukti, ini dalil, ya, ini bukti bahwasanya kita ini miskin, kita perlu, kita butuh daripada kasih sayang Allah, rahmat Allah, karunia Allah. Itu bukti bahwa kita ini butuh akan kasih sayang Allah. Nah, sering saya bacain syairnya Imam Haddad, ya, Imam Abdullah bin Alwi Haddad, ya, Sahibul Ratib. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihari syahidun li iftiqari. Ya, qad kafani ilmu rabbi, sungguh cukup pengetahuan Tuhanku. Ya Allah, apa sih yang Allah nggak tahu? 10 tahun ke depan kita mau doa apa, Allah udah tahu. Subhanallah. Nih, kalau kita belajar akidah, alhamdulillah tuh, ma'rifat kita insya Allah lebih dalam lagi. Bersyukur gitu. Ya, bersyukur. Sekarang belajar akidah begini orang tinggalin. Masya Allah. Padahal awal beragama ya kita mesti kenal Tuhan. Qad kafani ilmu rabbi, ya, min su'ali wa ikhtiyari. Allah, ilmunya, ya, cukuplah pengetahuanku akan permohonan, ya, min su'ali wa ikhtiyari, dan ikhtiarku, usahaku. Permohonan dan usahaku Allah udah tahu. Fadu'ai wa ibtihali, maka doa dan, ya, yakni ibtihal maknanya jeritan hatiku, doa dan jeritan hatiku syahidun di biftiqori. Ini jadi bukti. Ini jadi bukti. Kita berdoa ada bukti, ya Allah. Miskin kita, miskin sama rahmat Tuhan. Ya, miskin kalau tanpa rahmat Allah kita jadi apaan? Ya, dengan rahmat Allah kita bisa kenal Tuhan. Dengan rahmat Allah kita bisa hadir di majlis. Dengan rahmat Allah kita bisa mengetahui kebenaran. Tuh, Masya Allah. Itu rahmat Allah semuanya. Ya, syahidun di biftiqori. Maka kita biftiqori akan miskinnya aku terhadap rahmat Tuhanku. Nah, demikian ya. Jadi oleh sebab itu kan, tapi bisa dijadiin cemoohan juga nih sama orang yang nggak punya adab. Misalnya ente sholat
kayak udah pasti masuk surga aja. Pernah dengar gak ada yang ngomong gitu? Ente sembahyang tunggang tungging belum tentu masuk surga. Kan ada yang ngomong gitu. Jawabnya gampang. Nah, aneh sembahyang belum tentu masuk surga, apalagi ente nggak sembahyang. Aneh sembahyang belum tentu masuk surga. Kan kita tetap minta kan surga. Apalagi ente yang nggak sembahyang. Coba ini bukti kita nih bisa ya Allah. Ini bukti nih kita butuh. Kita ya Allah jangan sampai jangan sampai kita sengsara selama-lamanya ya. Karena apa? Dengan sembahyang aja kan nanti menjadi tenang asik. Kok kita bisa ngelakuin yang namanya perintah Allah, ya Allah alhamdulillah dari pagi biar kata tumben misalnya tadi pagi duha hampir 8 rakaat, biasanya 2 juga udah lumayan, kadang-kadang agak tadi hampir 8 alhamdulillah enak tenang. Nah, ketenangan itu ciri penduduk surga. Ada gak penduduk surga ansar? Tenang, tentram itu. Maka sebelum masuk surga Allah udah jadi itu sebagai tamsil ya. Hati kita udah ada separuh surga. Sebab udah bawahnya tenang, enak. Orang gimana nih? Tuh, gitu. Ya mau gimana ya? Ya, kalau ada zaman kita muda dulu ada ungkapan, ya, going where the wind blows. Ya, berarah kemana angin bertiup. Ya jadi kalimat, ya mengalir bagaikan air. Ikutin aja, yang penting iman dan amal soleh jangan ditinggalin. Gitu. Ikutin. Ya mau gimana ya? Kita susah. Siapa juga kalau kita tanya lagi susah gini hari. Wow, lagi aman nih. Emang kita doang. Tapi kalau kita sholat, enak, tenang, ya Allah, nyaman. Insya Allah kita mati husnul khotimah. Iya, habis sembahyang, habis coba orang nggak sembahyang, mikirin hidup aja, kayak kagak. Mikirin aja. Udah kagak sembahyang, mikirin susah, tambah susah hidup. Subhanallah, ya. Makanya kekayaan terbesar, ya, qanaah kanzun la yafna. Suatu perbendaharaan yang tidak akan pernah binasa. Itu merasa cukup dari apa yang Allah berikan. Kita kalau nggak pernah cukup, miskin gitu, nggak pernah kaya. Ya, kata Nabi, laisal ghina an kathratil aradi walakinnal ghina ghinan nafas. Bukanlah yang disebut kaya itu kaya harta, bukan. Tapi yang disebut kaya adalah kaya hati. Nah, ya, kalau kita ada ini, ya alhamdulillah tenang. Udah nggak perlu gitu. Mau makan tinggal makan. Mau pakai apa kek? Maka kesimpulannya tentang kehidupan, ya, yang mahal bukan biaya hidup, gaya hidup yang mahal. Mau bergaya dulu jadi susah, ribet. Kalau bikin nyusahin orang aja. Coba kalau apa adanya kan enak. Mau bagaimana kek? Nah, itulah ya. Jadi dengan memahami sifat jais bagi Allah di sini, ya, apa hikmahnya kita enggak menjadi sombong akan apa yang ada di tangan kita, gitu ya. Dan kita enggak menjadi resah akan apa yang hilang dari tangan kita, akan apa yang ada hilang dari tangan kita, enggak resah kita. Ya bukan milik. Kalau memang milik, yang nggak bakal salah malaikat. Malaikat nggak bakal salah. Ya. Kita hati kita ngumpet di kolong meja, tetap malaikat tahu jadi rezekinya dia warnanya rezeki. Kalau bukan milik, mau kemana gitu nguber ya bukan milik, tapi ngubernya tuh rezeki kudu, gitu. Karena kan kita harus sudah wal jamaah. Ada disebut konsep ikhtiar. Enggak saat
Yang penting kita di rumah aja zikir aja udah. Kau usah kerjain kita. Rezeki udah tentuin. Kita kerja kan nambahin, kita punya rezeki. Kita kerja kayak kagak, rezeki kita udah tulis perkandungan. Waduh, Jabariyah nih khawatir. Kenapa? Karena dia kita yakin dia orang ngaji kagak. Makomnya nggak beda sama kita deh makomnya. Kecuali itu waliullah. Semacam siapa ya? Siti Maryam kalau pengen makan waktu kecil ini, pengen makan nih, pengen buah-buahan, nggak perlu metik, nggak perlu masak. Nabi Zakaria kalau sahabat masuk kamarnya, ada lagi ada min adillah, inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Di Al-Quran ada lagi Siti Maryam dari mana makanan? Ya Allah, tiap hari makanan kagak ada habis-habisnya. Ada buah-buahan musim panas, di musim dingin tetap ada. Siti Maryam wali itu siapa? Kalau bangun tidur buka bantal yang merah-merah tuh, yang merah-merah. Wah, yang merah-merah 10 lembar aja, gak usah kerja. Kalau kita buka bantal kapok melulu, usaha melulu, kerja yang rajin. Kerja yang rajin. Iya. Saat kalau kita udah kerja kagak dapetin hasil, bukan gak dapet hasil. Orang yang namanya usaha, Allah gak sia-siain dia punya amalan. Kenapa? Allah itu syakir. Ya, Allah maha bersyukurnya Allah beda dengan bersyukurnya manusia. Sekecil apapun, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Langkah kita menuju tempat kerja, tempat usaha, tempat segala macam, ya ngapain kek? Kita nyapu kek apa? Itu semuanya nggak diselesaikan Tuhan. Saya sering sampaikan hadis dari Nabi, man amsa kalan, ya min talabil halal amsa maghfuran lahu. Siapa yang di sore hari capek, letih, lelah karena mencari harta yang halal, itu sore juga dosanya diampuni. Itu sore juga dosanya diampuni. Subhanallah. Ini ya, di konsep Ahlussunnah wal Jamaah, ya ikhtiar, kita percaya ada takdir. Kita percaya ada takdir, tapi ikhtiarnya. Nah ini ya. Jadi kan kami bahas tentang mungkin ya sifat jaiz bagi Allah. Ya, tapi ingat, jaiz bagi Allah ini tidak berkaitan dengan mustahil. Sifat mustahil Tuhan, misalnya besar, gini. Sifat mustahil bagi Allah, misalkan ta'addud, berbilang. Allah kan esa, wahdaniyah. Allah esa, qul huwallahu ahad. Allah maha esa. Katakan Tuhan itu esa. Nah, kalau ada orang bilang, Ustaz, kalau jaiz Allah bisa begini, bisa begitu. Berarti mungkinkah Allah mencipta Tuhan yang seperti Dia, berkuasa seperti Allah, sehingga bisa banyak Tuhan? Jawabannya nggak mungkin. Kok nggak mungkin? Kan Allah punya sifat jaiz. Sebab jaiznya Allah tidak berkaitan dengan sifat mustahil. Begitu jawabnya. Ya, kalau udah ta'addud, namanya kebalikan lagi. Berbalik lagi nanti bertolak belakang dengan sifat mustahilnya Allah, yakni ta'addud, lawan dari yakni wahdaniyah. Ya baik, silakan ada pertanyaan, mungkin satu pertanyaan. Ada ya? Bisa. Allah